Sama lo, oh jealous so. Send it to my phone, send it to my phone, send it to my phone. You already know I keep it word. Baby, you can trust me. Sama lo, oh jealous so. Send it to my phone. You know stay, I know you wanna share, baby, might as well. You know keep it true, you know I never tell. I'm waiting, what's taking so long? Send it to my phone. You already know I keep it on. Baby, you can trust me. I'm just so. Send it to my phone, okay, I send it to my phone. Like a message. Send it to my phone, you bitch, openly cover it. I see my hunger to motivate. Send it to my phone like a notification. Send it to my phone, but my ring got cut off. Can't leave you alone if I'm single it up. Send it to my phone like a message from my BM. Notify on my phone like a message in my BM. Send it to my phone, you already know I keep it on. Baby, you can trust me, cause I'm alone. I'll tell you so. Send it to my phone, send it to my phone, send it to my phone. You already know I keep it on. Baby, you can trust me, cause I'm alone. I'll tell you so. Send it to my phone. Baby, what's the more? Don't make no attitude. You know where to stay, just when you me and you. I know you is a perfect view. Tell me you live in with you. Tell me I'm over here. Oh, balik oh. Tiwas. You already know I keep you on. Bahas soal. Aku nggak tahu mau bahas apa cuma. Kayak bahas soalnya menarik sih. Cuma soalnya soal kayak gini, bukan soal matematikal gini. So bisa-bisa aja ya dijelaskan PD begini. Cuma kemarin aku nemu, Pak matiin. Ada beberapa sih nggak tak bawa sih, soalnya beberapa soal tak taruh di Wajarinda. Yang kemarin nemu pas sebelum ujian ini, nemu di bawah meja punya yang sebelumnya itu tentang komunikasi dan informatika, ilmu komunikasi, tentang apa dia ini, pengantar penyiaran. Nggak terlalu paham tentang ini, cuma aku pernah ngikutin tentang ilmu komunikasi beberapa dari Febri sama Pangeran. Cuma kalau nggak tahu tuh bagian penting di asumsi, sedikit tahu, cuma kalau ini kurang tahu. Tapi kalau misal toh nggak, sejarah radio Indonesia adalah dimulai ketika Mangkunegoro ke-7 membentuk SRV Solos Radio Venenjing, kemudian mengalami beberapa fase sejarah. Masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 dan setelah kemerdekaan, terutama pada masa agresi Belanda. Ini pengolahan bahasanya jelek banget, titik komanya. Pada masa itu dikenal ada istilah radio kambing. Jelaskan asal usul radio kambing, mana aku tahu. Media massa berperan penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebutkan salah satu acara televisi atau radio dan jelaskan bagaimana acara tersebut membentuk opini publik dan realitas sosial yang ada di masyarakat. Ini jawaban bisa tak jawab. Media massa berperan penting dalam opini publik dan mempengaruhi pandangan masyarakat. Sebutkan salah satu acara televisi atau radio. Dan wah, ini old school banget nih, masih pakai acara televisi dan radio yang which sekarang kayaknya udah jarang ya orang-orang nonton acara televisi, kecuali mendekati pilpres itu mungkin debat-debat di acara TV mungkin laku. Cuma kalau di luar itu saya nggak merasa itu menjadi bahan pokok untuk masyarakat televisi radio.
Jelaskan bagaimana acara tersebut membentuk opini publik atau realitas sosial yang ada di masyarakat. Nah, oke. Dari sisi buruk atau jelek, tapi intinya membentuk opini publik yang ada di media sosial itu benar-benar bisa banget, karena setiap individu bisa menganggap bahwa kehidupan saya itu benar-benar kehidupan minoritas yang dia pikir banyak orang di sana jauh lebih di atasnya, sedang padahal secara realitas bisa saja 90 orang individu tersebut yang mengonsumsi konten dan merasa terpinggirkan itu mungkin tidak minoritas angkanya, mungkin 80%, 70% masyarakat Indonesia ya seperti itu. Nah, itulah maksud aku dari realitas. Kayaknya nggak semua orang hanya karena kamu lihat Innova di jalan banyak, lihat Fortuner di jalan banyak, bukan berarti banyak suatu keluarga, kita bilang suatu keluarga yang terdiri dari beberapa manusia, kita simpulkan menjadi keluarga, dan bisa hanya karena mereka mempunyai Innova, Fortuner, Pajero mungkin double kabin, bukan berarti mereka dalam kategori yang mampu. Sekarang nggak bisa dipukul seperti itu. Dan kalau kamu punya mobil A berarti kamu cukup, atau come on man. Hanya karena kamu memiliki mobil yang mungkin biasa aja, bukan berarti misalnya kamu punya mobil biasa wae ya lumayan bagus, cuma ya biasa wae, bukan kelas atas, cuma satu, tapi bukan berarti keluargamu biasa aja. Sekarang itu nggak bisa dilihat loh. Orang punya Harley, oh ini keren banget, tapi di rumahnya biasa aja, nggak punya mobil, bisa dianggap manusia kaya ya bisa, cuma kalau kamu dalemi lagi ya akan dibuat bimbang, lah kok bisa, apa masuk apa enggak ya, kayak punya Harley cuma rumahnya biasa, kayak Harley, kita bilang Harley Sportster mungkin, saya nggak tahu series berapa, cuma yang angka 76 kalau nggak salah, kita pernah lihat di marketplace itu kan 190-250 juta, yang sebenarnya kan itu harga mobil. Ya orang bisa aja kayak di switch dari mobil 250 juta kan sebenarnya dapetnya mobil-mobil biasa kayak mobil Avanza, mobil Yaris, saya nggak tahu harga, tapi ya 200 jutaan mungkin mobil biasa untuk zaman sekarang. Tapi bandingin, coba kamu lihat 200 juta untuk beli, ya omongan cepat banget. Bisa saja dalam suatu kasus 200 juta dibelikan untuk Harley, tapi ada juga yang 200 juta untuk beli mobil biasa. Itu kan dua pandangan berbeda. Ya, kalau yang beli mobil ya ini orang biasa aja, cuma yang beli Harley kan bisa dianggap dalam kategori dalam ekonomi atas. Makanya harus perlu didalami lagi ya. Kita nggak bisa dari lihat sosial media ya, oh ini rumahnya, misalnya kayak kita foto gini, oh backgroundnya bagus, jadi rumahnya bagus, bukan berarti kayak ada kok studio, kayak ini kamarku biasa aja, cuma kalau kok jangan gitu, cuma maksudnya kamu ngeliat nih kamarku nih, kayak misal kamu nganggep ini kamar bagus, tapi kan bukan berarti ketika aku buka pintu itu dan menuju ruang tamu, ruang komputer atau ruang kamar mandi, bukan berarti bagus juga, karena kayak gini kan bisa disetting ya. Misalnya kita buat satu kamar yang benar-benar dibagusin, sedangkan rumahnya juga biasa aja, kayak rumah cat hijau ya. Bahasa kasarnya rumah cat hijau, cuma kan bisa aja dibuat kamar ini kan, kamar nggak terlalu besar, ini rumah cuma 110, itu kan 110 meter, tapi 110 meter buat sendiri sebenarnya cukup. Cuma kalau misalnya berempat dibagi 4 kamar, rumah 100 meter kan rumah biasa. Maksudnya banyak orang yang punya, maksudnya kita nggak bicara tentang klaster atau kompleknya, tapi kita bicara tentang ukuran kenyataan di rumahnya kan 110 meter itu kan rumah, ya rumah standar untuk keluarga yang bisa aja rumah biasa di kampung, cuma kamarnya dibagusin dan sebagai konten kreator. Dan tapi yo nggak ada masalah kok jadi seperti itu, karena itu kan mempengaruhi views. Dan aku ngomong kayak gini, kayak misalnya kamu dengerin sampai akhir, aku kayaknya nggak ada yang nonton aku, cuma aku nggak tahu kok yang nonton bisa sampai puluhan, 70, 60, nggak tahu. Aku nggak pernah nonton seperti itu, karena kalau biasanya kalau mau nonton ulang, mau dengerin apa yang aku omongin, aku lihatnya di galeri sebelum tak hapus. Cuma aku ngerasa nih kok omonganku balik kecepet lagi, padahal video sebelum itu aku udah ngomong
slow, cepet, artikulasi normal. Ini kayak cepet banget, kayak nge-rap. Ini kayak debat ya, ngomongnya cepet. Tak coba pelan, coba sampai mana aku tadi, lupa aku. Sampai kamar konten kreator. Apa masalahnya tadi, lupa aku. Oh ya, bicara tentang background. Kalau misalnya kalian nonton, mungkin ada beberapa temanku atau mungkin stranger yang nonton videoku, mungkin untuk mendapatkan ilmu. Cuma kalau misalnya backgroundku rumah hijau gitu, apa ada yang nonton? Kayak nggak ngerak. Kayak sebagai penikmat konten, ketika seseorang itu ngomong, kayak kita nggak bisa menihilkan, kita hanya mencari ilmu. Kita juga ngelihat backgroundnya atau penampilan atau wajah dari sang konten kreator. Kalau misalnya antara background dengan seperti ini atau rumah-rumah biasa, rumah hijau gitu, kayak jadi nggak menarik. Dan sebenarnya kan itu tujuan dari konten kreator, untuk menarik, membuat opini publik. Jadi sebenarnya untuk membuat opini publik bukan sebuah kejahatan yang bukan kejahatan sih. Itu lebih ke ya kayak celah regulasi aja. Nggak ngejawab sebenarnya, cuma ya itulah. Tapi sebutkan salah satu acara televisi atau radio dan jelaskan bagaimana acara tersebut membentuk opini publik. TikTok, tempat bersarangnya IQ 76, itu bisa banget bikin opini publik yang ngawur dan banyak yang percaya. Saya nggak bisa nyalain juga, karena nggak semua orang kan punya filter yang baik. Orang pakai common sense belum tentu bisa. Orang lihat ya kemarin, misalnya, jangan bicara tentang diriku terlalu personal, tapi kita bicara tentang suatu artis yang sudah besar. Mereka tiba-tiba ada suatu konten di mana mereka mempromosikan hal-hal nggak jelas dan mereka percaya. Padahal sebenarnya kan pakai common sense juga bisa. Kayak ini orang udah kaya, udah, misalnya mana yang diomongin Dokter Tirta, kembali lagi ke Dokter Tirta, tapi tentang Dokter Tirta, itu kan orang sehat, setiap hari jogging, olahraga, dokter juga, pengetahuannya tentang dunia kesehatan baik. Tiba-tiba di Facebook itu ada video tentang dia promosiin apa ya? Oh itu obat pelangsing. Ya itu kan nggak masuk akal. Kayak cara-cara yang dia gunakan, Dokter Tirta gunakan untuk konten, dalam kasus ini adalah olahraga. Kita bicara tentang spesifik olahraga, itu kan tentang hal yang natural, bukan tentang obat-obat bullshit. Orang itu nggak bisa pakai daya nalar untuk menangkap bahwa langsung terfilter bahwa ini bukan video asli, bukan video nyata, dan itu hanyalah sekelompok oknum yang mencoba mengambil exposure dari Dokter Tirta dengan instan dan melakukan deepfake. Bahas apa lagi? Oh, belum selesai. Ya itulah omonganku tentang bagaimana opini itu bisa merubah. Tergantung individu aja sih. Aku ngomong gini ke teman-temanku kuliah, ke teman-temanku yang bilang SMA aja kayak hal lucu. Cuma kalau kita datang ke dunia nyata, itu benar-benar bisa kejadian, di mana orang yang secara daya tangkap kurang dan filter konten yang kurang, itu bisa aja jadi korban seperti itu. Makanya nggak heran kan kenapa pinjol nomor 1 di Asia, kalau nggak salah juga di Indonesia.
banyak orang yang melakukan hal buruk karena pinjol, karena mereka nggak mengerti tentang probabilitas. Ini probabilitas. Bukan. Orang tuh nggak ngerti kayak. Kita bicara simple flip coin itu kan bisa 50-50, cuma kan orang nggak ngerti. Biasanya kan cuma, nah aku beruntung ya dapat. Kan tolol lah ya. Orang tuh nggak ngerti tentang probabilitas kejadian itu akan berulang-ulang kali. Oke. Dalam industri penyiaran, struktur organisasi apa minum nih? Bentar.